Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-30. Dengan penuh minat dan seksama, Pradabasu memperhatikan tata upacara yang berlangsung. Mula-mula calon temanten Senopati Gajah Enggon dan calon istrinya Rai Sunilok dipersilahkan keluar setelah masing-masing berdandan. Pradabasu tersenyum melihat penampilan Gajah Enggon yang telah berubah bak seorang pangeran. Rai Sunilok pun benar-benar cantik. Dasarnya Rai Sunilok memang gadis cantik, maka saat didandani kecantikannya menjadi makin gilang gemilang. Dibimbing seorang perempuan tua, Rai Sunilok dan calon suaminya dibawa mendekat ke tempat Kiai Agal duduk untuk memberikan penghormatan. Dengan penuh kesungguhan, Gajah Enggon menghayati upacara itu. Sebaliknya, Rai Sunilok tak mampu menahan air matanya yang bergulir membasahi pipinya. Setelah pasangan calon temanten itu memperoleh restu dari Kiai Agal dengan disaksikan oleh segenap yang hadir, pendeta agama Siwa yang dihadirkan di tempat itu mulai upacara. Tanpa ada secuil pun keraguan, Senopati Gajah Enggon menjalani upacara perkawinan itu meski sehari sebelumnya. Bahkan ia tak pernah membayangkan. Manakala upacara itu usai, satu persatu yang hadir di hajatan perkawinan itu memberi selamat. Dengan wajah berseri-seri, Gajah Enggon menerima uluran jabatan tangan ucapan selamat. Demikian juga dengan Rai Sunilok yang telah sah menjadi istrinya. Kiai Agal tampak sangat bahagia. Demikian bahagianya, kakek itu sampai diterjemahkan dengan matanya yang menggenang. Jika ada hal yang menyebabkan dadanya sesak adalah karena kesadaran perkawinan itu mestinya digelar oleh anaknya. Sebagai seorang suami, Kiai Agal telah tidak ditunggu istrinya karena lebih dulu dipanggil oleh Sang Pencipta semesta. Sementara seorang ayah, Kiai Agal juga telah kehilangan anaknya yang hilang tidak pernah kembali setelah berhari-hari berlayar mencari ikan di laut. Menghadapi keadaan itu, anak menantunya tidak mampu menahan kesedihan yang malah menjadi penyebab kematiannya. Sejak itu, Kiai Agal harus mengasuh dan membesarkan cucunya. Maka kini, ketika Rai Sunilok menemukan jodohnya, Kiai Agal benar-benar lega. Demikian leganya, bahkan Andi Hyang Widi beranggapan usianya sudah layak untuk ditutup. Kiai Agal benar-benar telah siap untuk menerima hal itu. Ketika tamu-tamu akhirnya pulang, barulah Pradabasu memperoleh kesempatan memberikan ucapan selamat. Ia berikan sebuah uluran jabatan tangan dengan genggaman yang amat kuat. Pradabasu memandang Gajah Enggon dengan tatapan mata takjub atas nasib luar biasa yang dialaminya. Gajah Enggon membalas dengan tatapan mata tak kalah heran mendapati perjalanan hidupnya yang luar biasa. Tak ada rencana apapun, bahkan tak pernah terbayang di hari sebelumnya. Hari ini Gajah Enggon yang juga pemilik nama Gajah Pradamba itu akan menemukan jodohnya. Sekali bertemu, sekali itu pula mengikat diri menjadi suami istri. Apalagi wujud dan perilaku Rai Sunilok itu sungguh sangat berkenan di hatinya. Selamat, kata Pradabasu. Terima kasih, balas Gajah Enggon. Dengan tatapan mata berseri, pandangan mata sangat bahagia, Rai Sunilok menerima ucapan selamat dari Pradabasu. Dalam hal tersenyum, Rai Sunilok bukan jenis gadis yang tersenyum lebar. Dalam tersenyum, cucu Kiai Agal itu selalu tersipu, dan itulah yang justru menjadi daya tariknya. Selamat Adi Rai, semoga berbahagia. Terima kasih Kakang, balas Rai Sunilok.
Dengan amat bahagia yang ketara dari bahasa tubuh dan raut mukanya, Ki Agel membawa temanten berdua mendekati tamu penting yang sedang duduk di bawah pohon waru dan memperhatikan laut luas. Tamu yang dianggap penting itu, sebagaimana Ki Agel, juga terlihat ikut bahagia. "Kalian mintalah restu dari kakekmu yang berkenan datang jauh-jauh dari ujung bumi ini," kata Kiai Agel. Dangdi yang juga disebut Kiai Medang Dangdi adalah sosok amat penting yang keberadaannya mirip cerita dalam dongeng. Dengan amat takjub dan penuh rasa hormat, Gajah Enggon yang telah menduga siapa orang itu memberikan penghormatannya. Kiai Medang Dangdi tertawa dengan cara lucu karena tidak terdengar suaranya, akan tetapi dari raut mukanya terlihat jelas ia sedang tertawa. "Mohon restu Kiai," kata Gajah Enggon. Kiai Medang Dangdi tersenyum lebar, tak menutupi beberapa giginya yang telah keropos. "Kuberikan restuku dan kutembangkan puja mantra doa untuk kebahagiaan kalian berdua. Aku ikut merasakan kebahagiaan sahabatku, Kiai Agel, yang merasa lega melihat cucunya telah berada dalam perlindungan yang kukuh. Kau prajurit Bayangkara dengan pangkat Senopati bukan?" Gajah Enggon mengangguk. "Bagus itu," tambah Kiai Medang Dangdi. "Sebagai prajurit kau layak dibanggakan, apalagi prajurit dari Kesatuan Khusus Bayangkara yang sudah diketahui orang bagaimana pengabdiannya." Gajah Enggon menyimak dan kembali mengangguk. "Aku juga mohon restu Kiai," tambah Rai Sunelo. Rai Sunelo mendekat dan bersimpuh. Dengan penuh hormat dan perasaan, Rai Sunelo meraih tangan Kiai Medang Dangdi dan menciumnya. "Oh ya, tentu kutembangkan pula puja mantra untukmu. Berbahagialah dan aku doakan semoga kelak kau akan memperoleh karunia dari Hyang Widi berupa putra-putra yang berguna bagi nusa dan bangsamu. Berbakti kepada orang tua," jawab Kiai Dangdi penuh penghayatan. "Terima kasih Kiai." Sang waktu bergeser sejengkal dengan matahari naik semakin tinggi. Langit amat bersih tanpa selembar pun mendung. Pradabasu yang teringat kejadian semalam sangat penasaran. Hujan semalam yang demikian deras ternyata tidak meninggalkan jejak yang berarti. Rupanya air hujan itu terhisap habis oleh tanah yang demikian garing. Mantan Bayangkara Pradabasu tergoda ingin mendatangi tempat semalam yang memperkoki orang yang diduga dan diyakini sebagai pencuri Cihna Gringsing Lobeng Luih Laka dan Songsong Kiai Udan Rimis. Namun kesempatan untuk itu masih belum bisa diperoleh. Kakek tua Medang Dangdi merasa sedang sangat tertarik kepadanya dan mengajaknya berbincang. "Jadi kau juga Bayangkara?" tanya Kiai Medang Dangdi. "Dulu Kiai, sekarang sudah tidak lagi." "Kenapa?" tanya Kiai Medang Dangdi dengan tatapan heran. Di sebelah Kiai Medang Dangdi, Kiai Agel ikut mendengar dengan rasa ingin tahu. Sementara itu Gajah Enggon dan istrinya sedang duduk di bingkai perahu mengarahkan perhatiannya ke laut lepas. Entah apa yang sedang mereka bicarakan dengan berbisik-bisik mesra itu. "Jadi kamu dicopot dari jabatanmu?" tanya Kiai Medang Dangdi lagi. Pradabasu menggeleng. "Tidak Kiai," jawabnya. "Aku mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri. Aku berpendapat medan pengabdian kepada nusa dan bangsa bisa dilakukan dari mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Dalam hal pilihanku, aku merasa pengabdian pada negeriku tak harus dari dalam pasukan Bayangkara. Aku bisa melakukan dari luar. Aku bahkan bisa dengan leluasa melakukan dari luar." Medang Dangdi dan Kiai Agel saling lirik, bagaikan bersepakat. Dua kakek tua itu sama-sama tersenyum. "Rupanya kau merasa kecewa karena melihat sesuatu yang tak sejalan dengan nuranimu. Itu sebabnya kau pilih berada di luar?" Pradabasu menunduk namun tidak memberi jawaban. "Sekarang pun," ucap Kiai Agel, "perjalanan yang ditempuh anak mas Pradabasu adalah dalam rangka pengabdian itu. Benar demikian anak mas?" Mantan Bayangkara Pradabasu dilambati desir di punggungnya. Sejak semalam Pradabasu telah dibingungkan oleh sosok kakek tua yang banyak tahu itu. Entah dengan cara bagaimana Kiai Agel tahu perjalanan yang sedang ditempuhnya berkaitan dengan pengabdian yang diberikannya pada negara. Pengabdian yang dilakukan karena adanya panggilan jiwa.
Padahal baik dengan Ki Agel maupun dengan Ki Medang Dangdi, pertemuan yang terjadi adalah baru saja. Menyadari tengah berhadapan dengan dua orang wasito, kesempatan itu segera dimanfaatkan. "Kalau diizinkan Kiai," kata Pradabasu, "bisakah Kiai memberi petunjuk kemana arah yang harus aku tempuh?" Pertanyaan itu mengubah pembicaraan menjadi lebih mengarah dan menyita ruang. Gersang di tepi pantai itu menjadi hening. Ki Medang Dangdi tiba-tiba berdiri. Jawaban yang diberikan membuat Pradabasu penasaran. "Biarkan aku memberi jawaban untukmu, tetapi aku ingin membicarakan sambil menyusur pantai. Ayo temani aku." Pradabasu melihat pantai, panas sedang amat teriknya. Melihat itu Ki Medang Dangdi tertawa. "Kau khawatir tubuhmu akan jadi kosong?" Pradabasu akhirnya tersenyum. Ia layak kagum melihat kakek tua di depannya itu. Benar-benar orang yang harus digolongkan ke dalam golongan mereka yang mempunyai kemampuan langka. Weruh sadurunge winara, bahkan baru isi hati yang belum terucap, Ki Medang Dangdi sudah bisa menebak. "Bukan main," kata Pradabasu dalam hati. Pradabasu menemani Ki Medang Dangdi menyusur tepian pantai yang disiram terik matahari sangat menyengat. Di bawah pohon waru, temanten baru Gajah Enggon dan Rai Sunelok melambaikan tangan yang dibalas dengan lambian tangan pula oleh Pradabasu. Sambil berjalan ke arah timur, Ki Medang Dangdi mengarahkan perhatiannya ke arah laut. Tepat kapal-kapal besar dari Damasraya sedang membuang sauh. Tak semua orang bernasib mujur, demikian pula dengan dia Atwaya Brahma. Ia yang semula hanya seorang biasa saja, di negeri orang justru menjadi raja. Sebagai menantu raja dari bagian negeri besar di Swarna Bumi, ia malah mewarisi tahta. Seperti tanpa ujung pangkal, Ki Medang Dangdi berbicara membuat bingung dan tersendat ayunan langkah Pradabasu. "Maksud Kiai?" tanya Pradabasu. "Kau tahu dari mana asal kapal-kapal itu?" tanya Ki Medang Dangdi. "Dari Swarna Bumi," jawab Pradabasu. Swarna Bumi itu beribu kota di Damasraya. Yang aku ceritakan tadi mengenai sahabatku bernama Dyah Atwaya Brahma. Ia hanya pejabat biasa yang merayap dari jalur jabatan para tanda, dan aku hanya prajurit rendahan ketika sama-sama mengabdi di Singosari. Sebagai tanda persaudaraan dan persahabatan dengan negeri di tanah Sumatera itu, dikirimlah sebuah cakti berupa arca Amogapasa. Orang yang dikirim pergi ke tanah Sumatera itu adalah sahabatku, Dyah Atwaya Brahma. Nasib bujur menghampirinya karena ia diambil menantu, dikawinkan dengan Dara Jingga, salah satu putri boyongan yang dibawa pulang oleh Lembu Anabrang, dan dengan terpaksa ia dikembalikan ke Sumatera karena tidak betah di Jawa. Perkawinan itu yang membawa Dyah Atwaya Brahma menduduki dampar Swarna Bumi. Yang aku dengar, sahabatku Dyah Atwaya Brahma itu berputra Aditya Warman. Bangkit semua bulu kuduk Pradabasu, menyadari orang yang mengayunkan kaki bersamanya itu jelas bukan orang sembarangan. Pengetahuan orang itu merupakan pertanda ia memang bukan orang sembarangan. Pradabasu terus mengayunkan langkah, sekedar menempatkan diri menemani Ki Medang Dangdi. Perlahan ayunan langkah itu, meski pelan, membawa kedua orang itu makin jauh ke timur, bahkan mendekati sungai kecil yang bermuara di tempat itu. Pradabasu akhirnya berhenti dan berdebar-debar ketika menandai tempat di mana pada malam sebelumnya ia menemukan jejak hilangnya songsong dan lambang negara yang hilang. Pradabasu berhenti dan memperhatikan tempat itu dengan cermat sambil mengenang apa yang terjadi semalam. Mengenang dari mana orang yang dicurigai sebagai maling itu tiba-tiba menerobos dan bergerak memacu kudanya dengan kencang. "Di sini semalam terjadi sesuatu?" tanya Ki Medang Dangdi. Pertanyaan itu menyebabkan Pradabasu terperanjat. Ki Medang Dangdi mengarahkan perhatiannya ke tempat di sekelilingnya bagi mencari sesuatu yang sebenarnya telah menjadi jejak. Dengan tegang Pradabasu ikut memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Namun sejatinya tegang yang dialami Pradabasu lebih karena sosok Ki Medang Dangdi yang luar biasa.
Bagaimana Kiai bisa tahu di tempat ini semalam terjadi sesuatu? Tanya Prandabasu. Kiai Medang Dandi tidak tersenyum. Ombak besar yang menjilat kakinya tidak digubris sama sekali. Diam yang ia lakukan beberapa saat adalah dalam rangka berpikir. Kiai Medang Dandi yang kemudian berhenti dan duduk di batu besar di balik bayangan rimbun pandan laut. Sikap Kiai Medang Dandi mendadak berubah menjadi bersungguh-sungguh, menempatkan Prandabasu mempersiapkan diri untuk menerima petunjuk. Kau lihat, anak Mas Gajenggon saat ini sedang menikmati hari-harinya. Tanya Kiai Medang Dandi. Prandabasu agak bingung karena lagi-lagi pertanyaan itu berbelok tajam. Namun Prandabasu mengangguk. Dengan Gajenggon sedang menjadi temanten baru, apa kau tega mengajaknya melanjutkan perjalanan? Tanya Kiai Medang Dandi. Kali ini Prandabasu benar-benar bingung. Hatinya membenarkan bahwa terasa aneh baginya mengajak Gajenggon langsung melanjutkan perjalanan. Lagi pula, kemana perjalanan itu harus ditempuh jika petunjuknya adalah mengikuti kemana hujan turun? Lanjutkan perjalananmu ke Keta, anak Mas Prandabasu, kata Medang Dandi. Tinggalkan anak Mas Gajenggon. Kau harus memberi kesempatan kepadanya sebagai temanten baru untuk menikmati bulan madunya, barang sehari 2 hari. Selanjutnya, anak Mas Gajenggon, entah apakah ia akan berjalan sendiri atau dengan mengajak serta istrinya. Mereka harus mengambil langkah lain untuk melacak jejak payung dan lambang negara yang hilang itu, arah yang berbeda darimu. Tak berkedip, Prandabasu memandang lawan bicaranya. Yang membuat Prandabasu merasa takjub adalah karena jelas-jelas kakek tua itu mengetahui tugas penting apa yang sedang diembannya. Jadi, aku harus pergi lebih dulu. Pergilah mendahului ke Sadeng dan Keta, dan buanglah pikiran soal payung dan Cina Gringsing Lobeng Wihlaka dari benakmu. Mungkin tugasmu yang sebenarnya adalah meredakan hati Mapanji Keta yang sedang menggelagak dan meredam nafsu yang sedang mabuk. Di belakang Mapanji Keta ada Kiai Wirota Wirogati. Aku berjanji akan ikut membantu Majapahit dengan membujuk orang itu. Kalau tidak bisa dibujuk dengan baik-baik, aku dan Kiai Pawagal akan membujuknya dengan paksa. Biar tua begini, aku masih belum lupa bagaimana cara berkelahi. Apalagi Kiai Wirota Wirogati sama tinggal belulangnya denganku. Raut muka Prandabasu yang penuh tanda tanya adalah karena terlalu banyak yang tidak ia pahami. Terlalu banyak persoalan yang ia ingin tahu jawaban maupun duduk persoalannya. Hanya sayang Kiai Medang Dandi tidak memberi kesempatan banyak untuk bertanya. Jangan banyak bertanya, jalankan saja petunjuk yang diberikan. Pamitlah kepada pemilik rumah, sekaligus pamitkan pula aku. Kuda yang kubawa kuhadiahkan kepada Rahi Sunilok. Siapa tahu ia membutuhkan jika memutuskan akan menempuh perjalanan menemani suaminya. Prandabasu benar-benar dibuat bingung. Ia tak mampu berbicara. Cukup jelas petunjuk yang aku berikan? Tanya kakek tua itu. Prandabasu mengangguk. Akan tetapi dari sikapnya, Prandabasu tak bisa menutupi kebingungannya. Dia akan pergi? Ya. Dia tidak merasa perlu balik dan berpamitan. Sudah, aku sudah berpamitan, jawabnya. Tentu sebuah jawaban yang menyempurnakan rasa bingungnya. Prandabasu yang terjerembab dalam teka-teki sangat besar itu tak punya pilihan lain, sebagaimana tak mungkin baginya untuk memaksa kakek tua itu memuasi rasa keterangan yang dibutuhkan. Prandabasu memberikan penghormatannya dan berjalan balik arah.